Saudaraku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang pemberian obat-obatan kegawat daruratan obstetri. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Saudaraku yang terkasih, kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, anti kejang, kemudian antibiotik, dan yang terakhir adalah oksitosin. Anti kejang, kita bisa menggunakan suplemen atau obat yang dinamakan magnesium sulfat atau MgSO4. MgSO4 adalah suplemen mineral yang digunakan untuk mengatasi kondisi rendahnya kadar magnesium dalam darah, atau kita sebut sebagai hipomagnesemia. Obat ini juga digunakan untuk mengobati dan mencegah kejang akibat eklamsia atau keracunan kehamilan. Magnesium sulfat bekerja dengan cara mempengaruhi sinyal saraf ke otot sehingga kejang dapat dicegah dan diredakan. Merek dagang magnesium sulfat atau MgSO4 adalah infusan MgSO4, minoxid atau Otsu MgSO4. Bagaimana dengan dosis dan aturan pakai MgSO4? Dosis magnesium sulfat untuk orang dewasa yang dibagi berdasarkan tujuan pengobatannya. Kondisi pengobatan dan pencegahan kejang pada preeklamsi dan eklamsi. Dosis awal 4 gram selama 5-10 menit. Dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1-2 gram per jam selama 24 jam postpartum atau setelah kejang terakhir. Dosis untuk kondisi hipomagnesemia yang ringan adalah 1 gram setiap 6 jam. Untuk hipomagnesemia berat dosisnya adalah 1-2 gram per jam pada 3-6 jam pertama. Dosis selanjutnya 0,5-1 gram per jam tergantung kadar magnesium. Syarat pemberian MgSO4. Tindakan di bawah pengawasan SPOG. Memantau tekanan darah, pernafasan, dan kondisi pasiennya. Frekuensi pernafasan dan refleks patella juga harus normal. Disuntikan melalui pembuluh darah, baik itu intravena, otot, atau intramuskuler, atau melalui infus. Dosis dan lokasi penyuntikan akan disesuaikan berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan respon pasien terhadap pengobatan. Antibiotik yang aman dikonsumsi saat hamil. Sesuai anjuran, beberapa jenis antibiotik yang tergolong aman untuk ibu hamil adalah amoxicillin, ampicillin, penicillin, clindamycin, erythromycin, dan nitrofurantoin. Antibiotik yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, golongan tetrasiklin. Obat jenis ini berisiko mengganggu kondisi organ hati ibu hamil dan menghambat pertumbuhan tulang dan gigi janin. Yang kedua adalah chloramphenicol. Ini adalah sejenis antibiotik yang bisa meredakan infeksi bakteri ataupun peradangan di dalam tubuh. Diyakini obat chloramphenicol apabila digunakan pada ibu hamil bisa menyebabkan kelainan darah dan sindrom gray baby, kulit warna abu-abu pada bayi. Ciprofloxacin. Ciprofloxacin atau Cipro adalah jenis antibiotik yang digunakan untuk infeksi bakteri pada sebagian orang. Sayangnya obat ini dapat menyebabkan masalah dengan pertumbuhan otot dan tulang bayi. Pada ibu hamil bisa mengganggu kerusakan saraf
Antibiotik ini adalah obat yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena mengancam jiwa bayi. Ibu hamil dengan riwayat penyakit jantung dipercayai mungkin memiliki peningkatan resiko efek samping. Sulfonamida. Sulfonamida adalah obat yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil dan menyusui lainnya. Ini adalah kelompok obat antibiotik yang dikenal juga sebagai obat sulfa. Mayoritas obat jenis ini digunakan untuk membunuh kuman dan mengobati infeksi bakteri. Jika diminum ibu hamil, obat ini berisiko menyebabkan penyakit kuning pada bayi baru lahir. Sulfonamida juga dapat meningkatkan kemungkinan risiko keguguran. Berikutnya setelah antibiotik kita bahas, kita membahas tentang oksitosin. Oksitosin merupakan preparat hormon oksitosin yang digunakan untuk memicu atau menguatkan kontraksi rahim jika kontraksi lemah atau tidak terjadi dengan sendirinya. Oksitosin adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh kita. Kita sebut sebagai hormon cinta karena oksitosin akan keluar saat ada muncul rasa cinta dan kebahagiaan. Hormon sintetik ini dalam bentuk obat oksitosin digunakan untuk meredakan perdarahan setelah proses persalinan. Preparat hormon oksitosin memiliki fungsi yang serupa dengan hormon oksitosin alami yang diproduksi oleh tubuh. Oksitosin alami diproduksi di hipotalamus dan dilepaskan ke aliran darah oleh kelenjar pituitari yang ada di dalam otak kita. Hormon ini memiliki banyak fungsi di dalam tubuh, salah satunya adalah memicu kontraksi rahim. Bagaimana pengaruh kontraksi terhadap persalinan? Saudaraku yang terkasih, pada proses persalinan atau keguguran, dibutuhkan kontraksi. Karena jika tidak ada kontraksi, maka tidak akan ada persalinan. Jika ada kontraksi, maka bayi bisa lahir. Pada pasca persalinan, apa manfaatnya? Apabila kontraksi terjadi, maka perdarahan bisa berhenti dan bisa mengembalikan bentuk rahim ke kondisi semula atau involusi. Merek dagang oksitosin ada dekatosin, induksin, oksila, oksitosin, protosin, santosin, sintosinon, tiasinon. Golongannya adalah obat yang butuh diresepkan. Kategorinya adalah hormon sintetis. Manfaatnya memicu kontraksi rahim, mengontrol perdarahan setelah melahirkan, dan membantu keluarnya ASI. Hanya diberikan kepada orang dewasa. Oksitosin masuk ke dalam kategori X. Studi pada binatang percobaan dan manusia telah memperlihatkan bahwa obat ini dapat menyebabkan kontraksi rahim yang memicu keguguran. Obat dalam kategori ini tidak boleh diberikan pada wanita yang sedang hamil atau memiliki kemungkinan untuk hamil, kecuali dengan tujuan untuk melahirkan ketika sudah memasuki proses fase awal persalinan. Belum diketahui apakah oksitosin dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Namun obat ini biasanya tidak menyebabkan efek berbahaya bagi bayi baru lahir yang menyusui. Bentuk obatnya adalah bentuk suntikan. Bagaimana dengan dosis dan aturan pakai oksitosin? Misalnya dalam kondisi mengatasi perdarahan pasca persalinan. 10 unit dengan suntik ke dalam otot dan 10 hingga 40 unit di dalam infus 1000 mili. Untuk tujuan induksi atau merangsang persalinan, misalnya pada atonia uteri atau rahim tidak berkontraksi. Dosis awal 1-4 mili unit per menit melalui infus.
Pemberian dosis yang cukup kuat dan banyak. Dosis maksimal 20 mili per menit. Dosis maksimal 20 mili unit per menit. Dengan total unit yang diberikan dalam satu hari tidak melebihi 5 unit. Dengan tujuan mengatasi keguguran yang tidak lengkap atau abortus incomplete, atau keguguran yang tidak bisa dihindari, atau abortus incipient. Dosis awal 5 unit diberikan melalui injeksi lambat selama 5 menit. Jika diperlukan, dapat diikuti dengan infus berkecepatan 20-40 mili unit per menit. Bagaimana dengan interaksi oksitosin dengan obat lain? Saudaraku yang terkasih, peningkatan efektivitas prostaglandin, peningkatan risiko terjadinya gangguan irama jantung jika digunakan bersama salbutamol, fluconazole, azitromisin, atau ciprofloxacin. Peningkatan risiko terjadinya krisis hipertensi jika digunakan dengan dobutamin atau epinefrin. Penurunan efektivitas oksitosin dan peningkatan risiko terjadinya hipotensi jika digunakan dengan obat bius inhalasi seperti haloten, sevofluren, desfluren, atau siklopropen. Efek samping dan bahaya oksitosin. Pada ibu ada rasa mual, muntah, kontraksi rahim yang berlebihan, sakit kepala, tekanan darah rendah, takikardi. Pada bayi, sakit kuning, gangguan irama jantung, gangguan pada mata, kejang, gangguan pada pernapasan, dan tegang otot. Kita akan bahas sesi yang terakhir, yaitu perbedaan oksitosin dan ergometrin. Selama ini kita mengenal ergometrin dengan merek dagang Meterkit. Ergometrin dan oksitosin memiliki perbedaan cara kerja pada rahim. Dalam dosis sedang, oksitosin menghasilkan kontraksi umum yang lambat dengan relaksasi penuh di antaranya. Sedangkan ergometrin menghasilkan kontraksi yang lebih cepat ditumpangkan pada kontraksi tonik. Dosis kedua zat ini menghasilkan kontraksi tonik yang berkelanjutan. Ergometrin menyebabkan penyempitan pembuluh darah bagian tepi dan otak sehingga tidak diperbolehkan bagi mereka yang menderita hipertensi. Oksitosin sekarang direkomendasikan untuk penggunaan rutin pada perdarahan postpartum dan post-aborsi karena lebih stabil daripada ergometrin. Dan ergometrin dapat digunakan jika oksitosin tidak tersedia atau dalam situasi darurat. Demikian saudaraku, kita sudah belajar tentang pemberian obat-obatan untuk kasus-kasus kegawat daruratan pada obstetri. Tuhan memberkati.